Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Media Putri dengan NIM 21129139 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernafasan pada manusia untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Anda Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Yang pertama yaitu pengertian sistem pernafasan pada manusia. Pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernafas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida ke luar tubuh. Pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tertidur sekalipun. Pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Yang kedua yaitu fungsi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring, dan trakea lalu menuju ke paru-paru. Yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveolus. Yang ketiga itu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi internal. Yang keempat yaitu menciptakan suara. Udara yang menggetarkan pita suara akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernafasan bagian atas. Yang kelima yaitu mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Saat udara memasuki rongga hidung, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Yang selanjutnya yaitu organ yang berperan penting dalam sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung, yang kedua faring atau tenggorokan, yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan, yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan, yang kelima ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, yang keenam ada pulmo atau paru-paru, yang berada di dalam rongga dada bagian atas. Yang selanjutnya itu ada pernafasan dada. Pernafasan dada yaitu ketika kita bernafas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Yang selanjutnya yaitu ada pernafasan perut. Pernafasan ini merupakan pernafasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibandingkan pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.